Sekarang kita memasuki tahap integrasi database terkait halaman edit form ini. Langkah awal, kita perlu membuat root-nya terlebih dahulu. Di file web.php ini, kita akan menambahkan endpoint invitation menggunakan metode put. Kita tambahkan kodenya seperti ini, invitation, dan nanti kita arahkan ke invitation controller dengan fungsinya itu update seperti ini. Kalau kalian ingat di file edit ini kita kan menggunakan metode put ya dengan endpointnya itu ke /invitation. Maka untuk routingnya itu kita buat seperti ini. Untuk yang bagian invitation ini kita menggunakan metode post karena kan kita membuat data baru ya, form baru. Maka menggunakan metode post lalu diarahkan ke fungsi create. Sedangkan ini kita menggunakan metode put dan diarahkan ke fungsi update. Karena biasanya untuk mengupdate sebuah data menggunakan metode put ini. Kemudian selanjutnya kita buat fungsi bernama update. Kita berikan parameternya itu request seperti ini. Sama seperti di fungsi create ini. Di fungsi ini akan ada beberapa logic, yaitu pengecekan link undangan, kemudian pengecekan data yang diubah, dan proses mengubah data di database. Pertama, kita akan buat kode untuk sanitasi inputnya dulu. Kita bisa menggunakan kode yang ada di sini. Kita akan melakukan sanitasi atau validasi terkait link undangan yang diinputkan oleh user. Karena validasi ini diperlukan agar tidak ada karakter atau simbol-simbol yang membuat website kita error. Jadi cukup hanya ada huruf kecil saja, huruf kapital, angka, dan simbol dash atau strip ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil data dari database menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya itu menggunakan parameter kode form. Hal ini agar kita bisa membandingkan link undangan, apakah terdapat perubahan atau tidak terkait data link undangan itu. Caranya kita buat satu variabel penampungnya di sini, validated code. Kemudian kita ambil datanya itu menggunakan request validate. Tapi di sini hanya kolom atau form input kodenya saja. Kita validasi dulu, harus datanya itu string, kemudian maksimal karakternya itu 10 karakter. Jika sudah, kita buat satu variabel penampung lagi untuk data yang ada di database. Invitation where kode, kemudian di sininya validated kode dengan key objeknya itu kode juga. Kita ambil data pertamanya sehingga variabel invitation ini akan berbentuk objek. Jadi jika ada data dari database akan dimasukkan ke sini, kalaupun tidak ada datanya maka akan bernilai 0 untuk invitationnya. Tetapi sebelumnya itu kan untuk mengakses halaman edit form ini yang ada di sini, kita sudah melakukan pengecekan di bookbar controller terkait data kode formnya dan pinnya, sehingga di fungsi invitation controller ini kita tidak perlu mengecek null atau tidaknya karena datanya itu akan selalu ada seperti itu, karena sudah ada pengecekan di bookbar controller yang ini. Jadi di sini kita tidak perlu ada pengecekan lagi. Selanjutnya kita akan
melakukan pengecekan apakah terdapat perubahan terkait link undangan atau tidak. Kita akan membuat rule unik di validasi datanya. Jika semisal link undangannya tidak berubah, maka rule-nya tidak perlu di set unik. Jadi contohnya itu semisal link undangannya itu tidak berubah bukber pertama, tetapi karena sudah ada di database, terkadang akan menyebabkan error juga. Maka dari itu, kita perlu membuat pengecekan di sini. Caranya, buat if baru, kemudian di sini invitation, kita ambil kolom invitation linknya, terus kita lakukan pengecekan dengan yang diinputkan oleh user. Request invitation link. Kemudian di sini kita set rule-nya itu di variabel terpisah invitation link rule. Kita set di sini required string max 20. Jadi maksimal karakternya 20. Ini kita berikan komentar remove unique rule if the invitation link jadi kalau misalkan link undangannya tidak berubah, tidak perlu ada rule unik. Kalau misalkan ternyata berubah datanya, maka di sini kita akan set si rule-nya itu ada uniknya. Kita setnya di bagian ini unique titik 2 invitations invitation link. Karena kalau kalian ingat untuk rule unique ini tuh table name kemudian koma kolom name, sama seperti yang di bagian ini. Jadi untuk di sini ada pengecekan kalau misalkan si link undangannya tidak berubah, maka tidak perlu rule unique. Kalau misalkan berubah, maka perlu rule unique. Karena kalau misalkan si datanya itu tidak berubah terkait link undangannya, maka terkadang akan error gitu saat proses update datanya. Karena terhalang oleh rule unique ini, maka perlu ada pengecekan di sini. Selanjutnya, kita akan memvalidasi seluruh data. Di sini terdapat dua parameter untuk validasi. Yang pertama kan sebelumnya kita tahu key atau nama-nama inputan yang dikirim oleh user, dan yang kedua adalah rule-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya coba copy paste dari yang ini. Kita akan paste di sini. Selanjutnya saya akan coba lakukan perubahan atau modifikasi di bagian invitation link ini. Kita ganti menggunakan variabel invitation link rule yang ada di sini. Selanjutnya kita tambahkan di bawahnya itu kode, karena kan ini di halaman edit form ya, jadi kodenya juga akan dikirimkan oleh form. Karena kita sebelumnya sudah melakukan penambahan kode di sini. Identifier name-nya kode. Jadi di sininya juga kita lakukan validasi. Kita lakukan validasi cukup string, kemudian max 10 karakter. Kita coba save dulu. Selanjutnya kita akan melakukan proses hashing terkait pin yang diinputkan oleh user. Kita tambahkan di sini hash pin. Kita buat variabel baru bernama hash pin di sini.
kita lakukan hash menggunakan fungsi make di library hash ini. Kita hash datanya menggunakan validate data pin. Jadi ambil dari data yang sudah divalidasi. Kemudian kita buat satu variabel baru namanya plan pin. Nah, plan pin ini tuh akan digunakan di link nantinya. Jadi ketika sudah sukses akan dikembalikan ke halaman edit form lagi. Jadi di sini kita simpan dulu validated datanya pin. Jadi ini nanti isinya tuh 1 2 3 4 5 6, sedangkan ini yang isinya tuh seperti ini. Jadi hash pin ini akan bernilai pin yang telah di hash. Contohnya seperti berikut ini. Sedangkan untuk plan pin ini akan berisi teks secara normal. Nanti itu akan digunakan di redirect datanya. Saya coba lanjutkan dulu. Kemudian di sini kita ganti validated datanya yang bagian pin menggunakan hash pin. Jadi nanti ini yang akan disimpan ke database. Jadi kan yang ini tadi isiannya seperti ini ya contohnya. Berarti ini yang akan disimpan ke database. Oke. Selanjutnya kita akan update database-nya menggunakan kode di sini. Saya akan coba ketikkan dulu untuk update db-nya menggunakan variabel invitation. Kemudian menggunakan fungsi fill di sini. Kita akan fill-nya itu menggunakan validated data. Kemudian kita panggil fungsi save. Ini ada di dokumentasi Laravel juga terkait cara mengupdate data menggunakan Eloquent model. Saya coba cek di sini. Nah, jadi dokumentasinya juga lengkap di website Laravel ini. Seperti itu. Dan selanjutnya tahap terakhir kita akan redirect si halaman ini ke halaman edit form, tapi ada session datanya dulu. Jadi nanti akan muncul pesan sukses di bagian ini. Karena kan kembali ke halaman edit form tetapi ada success objeknya. Kita ketikkan dulu di sini return redirect edit, kemudian di sini kita pakai data validated data kode, kemudian pakai tanda tanya pin sama dengan kita menggunakan variabel plan pin yang ini. Jika sudah, selanjutnya tambahkan fungsi with. Jadi ada success object di sini bernama data yang isinya itu model database atau data dari database. Jadi kalau misalkan ini gagal gitu ya mengupdate data di database, akan muncul error message di sini. Karena itu sudah otomatis dari Laravel-nya. Kalau misalkan dia sukses, akan dialihkan ke halaman edit form dengan data yang suksesnya. Jadi ini saya berikan komentar to form with success object.
seperti ini. Saya coba save dan saya coba refresh dulu untuk data-datanya. Saya akan coba lakukan update data terkait halaman atau form ini. Saya coba ganti template-nya menjadi template 03, kemudian yang tes pertama untuk judulnya menjadi tes update 1, untuk deskripsinya deskripsi update 1, kemudian untuk tanggal acara saya akan coba ganti menjadi tanggal 20 Juni, untuk waktu acara menjadi waktu 7 malam, lalu waktu bagiannya menjadi waktu Indonesia Tengah, kemudian tempat acaranya saya ganti menjadi gedung update, alamatnya saya ganti menjadi alamat update, kemudian untuk mapsnya saya coba ganti ke bagian sini, belakangnya itu 166 dan 946. Selanjutnya saya coba copy paste saja agar tidak lupa 166 dan 966 946. Untuk nama kontak personnya saya ganti menjadi Darmawan, kemudian nomor kontaknya menjadi 0811. Untuk pin saya samakan 123456. Untuk link undangan saya samakan dulu menjadi bukber pertama. Saya coba simpan apakah ada error atau tidak. Ternyata sudah berhasil diperbarui datanya. Kemudian saya coba cek data di database, saya coba refresh dulu. Nah, di sini template versionnya sudah berganti menjadi template 03. Untuk judulnya deskripsi, kemudian tanggal, waktu, time zone, tempat, address, kemudian Google Map linknya sudah berubah juga. Untuk PIC name dan phone numbernya juga sudah berubah. Untuk invitation link belum berubah karena tadi belum saya ganti. Kemudian pinnya juga ini sudah di hash lagi. Kemudian untuk kode formnya juga tidak ada perubahan karena itu kan tidak bisa diubah di bagian ini. Jadi yang bisa diubah itu hanya link undangannya saja. Seperti itu. Saya coba tes lagi. Saya akan coba ganti terkait link undangan yang di sini. Bukber pertama dev dan pinnya menjadi 16 kali. Saya coba save lagi di sini. Saya coba refresh. Nah, untuk linknya ada perubahan terkait pinnya. Yang asalnya 123456 menjadi pinnya 1 sebanyak 6 kali. Kita cek di bagian link undangan sudah berubah juga. Kemudian saya coba refresh di database. Datanya sudah berubah juga untuk link undangannya. Semisal saya coba ganti lagi link undangannya menjadi bukber kedua yang data ini. Jadi saya akan menyamakan link undangan yang bukber pertama dev ini menjadi bukber kedua. Apakah terjadi error atau tidak? Saya coba save di sini. Nah, berarti logika kode kita telah berhasil karena invitation link sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi itu testingnya sudah sukses karena bukber kedua sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian saya coba ganti dulu judul di sini. Kita akan menggunakan atau mengetes fungsi alt yang sebelumnya kita buat juga. Semisal saya ganti menjadi tes update 5. Untuk link undangan saya tetapkan sama bukber kedua agar terjadi error. Saya coba save. Nah, terjadi error lagi. Kemudian kita coba cek
database-nya. Untuk judulnya tidak ada perubahan, sama yaitu test update 1. Tetapi kalau kalian cek di form inputnya, masih sama test update 5 menggunakan data sebelumnya. Yang sebelumnya diinputkan tetapi ada kegagalan. Nah, ini tujuan dari fungsi old yang ada di Laravel. Jadi si user tidak akan mengulang input yang sebenarnya itu sukses, tetapi karena ada salah satu yang gagal, maka tidak masuk ke database. Karena ketika saya refresh halaman ini, saya coba refresh di sini, datanya akan masuk atau menggunakan data yang ada di database. Karena kan tadi sebelumnya itu tes update 5 kan. Tetapi setelah saya refresh di sini, otomatis datanya akan di reset dan akan menggunakan data yang ada di database. Seperti itu. Jadi kalau kalian cek di sini yang bagian form input title kan ada old title. Nah, old title atau data title. Kalau misalkan input ini telah dimodifikasi tetapi belum ke save ke database, akan menggunakan value tersebut. Tetapi kalau misalkan ternyata belum ada perubahan sama sekali, akan menggunakan data dari database. Seperti itu. Itulah langkah-langkah terkait integrasi database di halaman edit form. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Nanti saya coba bantu jawab di sana. Terima kasih dan semoga bermanfaat.